Welcome back to Parit Baru Podcast. Parit Baru Podcast, here we go. Panas kuping. Baru-baru ini ada salah satu Instagram yang dari Pontianak viral teman-teman semuanya setelah diangkat oleh beberapa influencer. Di mana ini adalah salah satu Instagram yang unik bagi saya. Karena dia ini, dari judulnya udah tahu panas kuping, itu mendengarkan curhat-curhatan orang. Nah jadi hari-hari dia ini dipenuhi dengan curhatan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, makanya kupingnya panas katanya gitu. Dan spesial hari ini sudah ada di depan kita Bang Tommy, benar Ya, Bang? Bang, salam kenal. Oke, Bang Tommy tadi kesini lumayan nyesat Bang, enggak? Enggak sih, Enggak sama. karena udah biasa ya Bang. Udah ya? biasa di sini. Udah biasa, karena lumayan Kantornya bagus ya. Iya, alhamdullah. Setiap orang kita datang sini komen pertama pasti itu kantor biasanya keren ya, cewek. Gitu ya. Memang iya, Memang iya Bang ya. Memang iya. Full AC ya nasi. Benar. Dan ada studio kayak gini. Benar. Keren. Oke. Dan bersyukurnya abang nih mau datang ke tempat kita nih gitu. Karena awal yang ngundang nih bang, jujur lagu-lagu bang. Karena ini udah viral dan nih mau main ke tempat kita nih gitu. Wah ya bang ya. Oke, jadi abang kalau boleh kita kenalan dulu bang. Nama abang Bang Tommy betul ya bang ya? Nama saya Tommy Nama Utama. abang Bang Tommy Utama. Tinggal daerah mana bang? Saya Sungai Jawi. Sungai Jawi bang ya. Tepatnya di Jalan Srikaya. Jalan Srikaya. Mungkin ada keluarga di situ. Kan kalau gini bang, kalau di Pontianak tuh biasa gini, kalau orang udah ngomong Sungai Jawi, ngomong ke orang Supadio, bilangnya jauh. Gitu gak? Betul lah kan? Saya bilang orang Supadio, orang Sungai Jawi bilang, oh jauh gitu. Jadi kita nih ujung ke ujung bang. Ujung. Tengahnya di mana kira-kira? Tengahnya Bundaran Untan gak sih? Bundaran Untan ya. Gitu, kita ambil yang dekat ya. Oke, jadi abang ini sempat buat Instagram dan masih jalan ya bang ya? Masih. Itu namanya Panas Kuping, betul bang ya? Iya, Panas Kuping. Apa tuh bang? Tiba-tiba Panas Kuping tuh maksudnya apa gitu? Kalau dari namanya sendiri itu kan ya kayak tadi abang bilang kan, karena udah terlalu sering dengar omongannya orang, sama kadang kan ada tuh sebutan, gila aku dengar curhatnya dia tuh sampai panas kuping aku. Itu tuh triggernya tuh. Cakep nih kayak username panas kuping. Panas Kuping. Tapi kalau kita mundur ke belakang lagi, kenapa akun itu ada? Karena dulu 2020 tuh awal ceritanya pandemi. Udah 3 tahun ya? Udah 3 tahun, tapi belum ada logo, belum ada embel-embel apa-apa lah kayak gitu. Karena pandemi itu kayak kan keadaan sulit tuh. Susah. Jadi sulit di kerjaan, di rumah tangga, semua orang kayaknya bermasalah lah. Hampir betul Bang. Nah jadi termasuk saya juga. Jadi kawan-kawan tuh butuh kawan cerita lah. Rumah tangga aku kayak gini nih, kerjaan aku kayak gini nih. Saya jadi tukang dengar lah kan, karena saya nganggap kawan saya ini mulut semua kan. Mulut. Iya. Udah ngomong doang atau mending kayaknya harus ada yang dengar nih. Ya udah, saya jadi kita milih jadi kupingnya. Saya milih jadi kuping. Gitu. Selalu tuh dari dulu tuh kayak gitu. Berjalanlah terus dari awalnya dekat, orang-orang dekat sampai mungkin cara personal branding di Instagram personal juga. Saya sering ngupload tentang kata-kata, tentang hal-hal yang terjadi di kehidupan ini kayak gitu. Hari-hari lah gitu kan. Akhirnya banyak tuh yang bukan saya kenal pun bercerita sama abang di DM Instagram segala macam. Terus saya bikin lah, karena udah terlalu sering kan, biasanya saya bikin Q&A tuh. Mereka pertanyaannya ajaib-ajaib pula kan. Saya bilang saya belum pernah nih ngalamin masalah ini. Nah cuma ya udahlah gitu, karena saya percaya tuh kadang orang kalau udah sampai di kita tuh itu tuh kayaknya udah pilihan terakhir lah gitu. Kayak dia udah mikir sendiri, buntu kayak gitu kan. Akhirnya dia nyari siapa ya, aku mau cerita ke siapa gitu. Maka saya apapun pertanyaannya saya enggak pernah sepele kan, selalu saya jawab. Gitu Bang ya. Dan itu sebenarnya enggak gampang loh Bang jadi pendengar yang baik tuh. Iya enggak sih? Iya mungkin. Kadang kan kita capek juga dengerin orang, apalagi kalau misalkan yang datang nih Bang, biasanya itu orang yang bukan cari solusi tapi cari pembenaran. Sering enggak sih kayak gitu Bang? Oh iya. Iya kan? Benar sekali. Jadi ya udah, kayak misalnya mereka bilang wajar nggak sih Bang kayak gini? Biasa kayak gitu tuh. Ya kan? Itu adalah pertanyaan paling rutin saya terima gitu. Ya wajar nggak sih? Wajar nggak sih Bang? Ya saya bilang wajar ya. Nggak ada hal yang keluar dari kepala gitu tuh nggak wajar. Iya. Karena saya yakin semua orang berpendidikan. Jadi semua ide yang keluar dari kepala itu pasti wajar. Iya. Pasti wajar.
Wajar nggak sih kayak gini? Nah itu selalu tuh, Bang wajar nggak sih kayak misalnya nih yang orang anggap ini remeh nih, tapi diceritakan ke saya, Bang saya habis putus sama pacar saya, wajar nggak kalau aku nangis? Wajar ya sih, gitu saya bilang. Ya, ada nggak di sini? Enggak ada. Gitu Bang. Bang kucing gitu ya, kucing aku mati Bang Mati. gitu. Nah, Wajar nggak aku sedih? ada yang bahas kayak gitu Bang. Ada. Ada ya Bang ya. Ya Allah, jadi ternyata Tapi maksud saya nggak pernah sepelekan apapun Iya, Bang. masalahnya orang, nggak pernah saya Itu jadikan yang jadi bahan ketawaan. poinnya tuh Bang. Itu mungkin, Ah, itu itu mungkin value-nya. yang membuat orang nyaman akhirnya Iya, ngebuka benar. semuanya ke Iya, saya. iya. Saya tuh sampai ragu, sempat ragu. Yakin nih mau nyeritain ini ke saya kayak gitu. Iya, Ini enggak mau Bang, aku belum pernah nyeritain ini ke orang. Aku percaya Abang bisa jadi pendengar. Tapi Bang, iya ini flashback sedikit Bang. Jadi dulu Bang, zaman saya kuliah, saya tuh sempat buat Ya. akun gitu gak Bang? Aha. Akun mimin. Jadi waktu itu saya buat namanya Kuliah Slow. Jadi zaman kuliah kan, itu kan dulu ada hitsnya kayak selebriti UMY, selebriti Yudi gitu kan. Iya. Nah, saya buat kalau kita posting cewek-cewek cantik, terus kawan-kawan ganteng yang hits di sekolah, udah banyak nih. Kita buat kuliah yang santai aja. Buatlah akun Kuliah Slow tuh Bang. Yap. Sama awalnya kayak kata-kata kuliah Siap. santai. Saya pernah ngeladenin satu orang Bang. Ya. Iya kayak Abang tuh. Jadi dia curhat, habis putus sama pacarnya tuh. Kita laden. Dan itu sampai lari ke WhatsApp Bang. Oh iya. Iya memang Lah. ada juga Bang. Ada juga. dari DM ke WhatsApp, terus Bang bisa nggak video call? Waduh sampai video Serius. call Ini gitu. benaran ada. Saya bukan masalah video call atau apanya. Heeh, Selama waktunya ada, saya akan terima. Nah, cuma kan kadang bentrok di waktu tuh Iya, kayak benar, gitu. benar, Dia kalau video call kan atau gitu tuh butuh waktu space sendiri kan. Pasti. Nah, nggak nggak mungkin bisa sambil kayak gini kan. anak lewat nanti nggak bisa. Nah, pasti kan butuh apa ya, sebuah situasi yang memungkinkan buat nerima telepon itu. Kalau memang memungkinkan saya terima. Kayak gitu Kayak Bang gitu. ya. Iya berarti bermula dari situ. Berarti dulu kalau saya teruskan juga bisa jadi panas kuping juga. Cuman kita nggak ngide sampai situ. Dan nggak sesabar Abang kayaknya. Karena ini saya yakin butuh kesabaran yang tinggi sih Bang. Iya nggak sih? Iya mungkin, tapi mungkin karena saya senang. Saya nggak menganggap ini, kan banyak yang nanya, Bang, apa rasanya jadi tong sampahnya Iya orang? sampah. Kalau saya nggak menganggap ini saya jadi tong sampah gitu. Jadi karena mungkin saya senang ya. Kalau karena senang baca buku. Cuma ini beda medium ya. Oh pasti sih. Kalau buku kan mediumnya tulis. Kalau ini audiovisual kan. Iya. Ketemu orang, dengar. Kalau buku kan kita membaca cerita yang disajikan penulis. Iya. Kalau curhat gini kan saya mendengar langsung dari penulisnya istilahnya kayak gitu. Iya. Mendengar dari sumbernya Emosinya langsung. kita bisa lebih dapat. Ya, tahu maksudnya, point of view-nya apa segala macam. Jadi cuma berpindah medium ya sih kalau menurut saya. Itu sih memang kayaknya yang buat Abang lebih dideketin orang banyak juga kan yang tadi sering baca sih kayaknya. Jadi wawasannya pasti mungkin. luas sih. Mungkin sih. Dia kan bahas yang soal kucing dapat, bahas soal itu dapat gitu. Atau waktu kecil nih, kenapa tiba-tiba Abang ini bisa jadi pendengar yang baik? Kayaknya waktu kecil sering diomel mama gitu ke Bang. Satu itu. Oh iya. Itu pasti. Biasa. Itu pasti. Ya, kedua mungkin saya enggak nemukan orang yang pengen jadi pendengar. Semuanya sibuk pengen jadi pembicara. Susah memang Bang nyari pendengar tuh Bang. Iya kan? Jadi kayak ada kursus atau seminar gimana jadi pembicara yang baik. Iya. Jadinya jadi public speakingnya Ya. gitu kan. Nggak ada gimana seminar menjadi pendengar yang baik. Belum nemu saya. Betul tuh teman-teman. Kalau misalnya kawan-kawan punya ilmu buat menjadi pendengar yang baik, coba tuh. Itu salah satu profesi yang mungkin bisa tuh jadi motivator atau apalah pembicara gitu. Ini bisa itu sih Bang, expand sih kegiatan Abang ini. Jadi awalnya panas kuping ya kan, nanti bisa buka kelas pendengar yang baik gitu kan. Ini belum ada loh teman-teman. Iya nggak sih Bang? Iya, saya enggak mesti saya yang melakukannya. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang mendengar ini atau ada yang menyaksikan ini, dia punya kemampuan untuk mengeksekusi itu, monggo. Di kepala saya ngapa jadi panjang ya? Habis ini kayaknya kita lebih sering ngobrol sama Abang ini seru kali ya. Ya kan kita punya konten kebaikan gitu kan. Abang punya panas kuping, gimana kita bisa Ayo aja. kolaborasi biar lebih ajib gitu di Pontianak gitu ya kan. Kan memang jarang. Kalau di Indonesia memang baru ini sih Bang, asli saya baru ini yang dengar orang dengerin curhat gitu. Maunya nyeperin waktunya, nyiapin waktu untuk dengerin curhatnya orang gitu. Nah, jadi memang waktu di akun itu viral kan, panas kuping itu viral tuh, banyak yang bilang mending ke psikolog. Itu betul. Ngapain ke situ gitu, bukan profesional segala macam. Tapi
Yang bikin saya senang adalah ya justru psikolognya sendiri komen juga di situ. Ya saya ngeliat profilnya kan ternyata psikolog gitu. Justru dia mengapresiasi. Oh, Dia justru berterima kasih karena sudah mau menjadi pendengar. Karena hari ini banyak sekali orang yang butuh teman bercerita, tapi hari ini tuh masyarakat kita terlalu individualis. Oh iya betul. Jadi ini ada orang ucuk-ucuk buka dirinya untuk ayolah kau cerita sama aku. Tapi sebenarnya ini enggak ucuk-ucuk gitu. 2020 saya tuh kalau dibuka timeline Instagram saya 2020 tuh saya udah ngepost 2020 ngepost. kawan-kawan kalau misalnya ada masalah ada masalah di kehidupannya segala macam, kalau mau cerita ini nomor handphone saya, ini WA saya, ini email saya. Itu dari 2020. Dari 2020. Cuma enggak ada email-email. Belum. Ya bang, tapi bang, tadi abang bahas juga ada psikiater yang ikut komen dan support. Ya. Nah ini, saya penasaran tadi saya juga mau nanya, abang udah sebutin duluan. Abang ini kan banyak dengerin curhatan orang. Ya. Apakah basic pendidikan abang tuh dulu di situ bang? Enggak, Enggak. tapi pengen. Nah, jadi dulu karena Pontianak belum ada psikologi, jurusan psikologi, SMA tuh sebenarnya pengen psikologi. Cuma karena saya nakal. Nah ini terserang, saya nakal, jadi orang tua saya melarang saya kuliah di luar. Oh enggak, takut. Karena orang tua saya bilang kamu di Pontianak aja, orang tua ada kayak gini. Apa gitu di luar? Apalagi di luar, udah pasti nggak kuliah. Naik gunung ya terus. Nah, tahu apalah, dia takut saya nggak kuliah gitu. Akhirnya udah nggak ngambil jurusan psikologi, tapi ketertarikan psikologi itu ada. Udah muncul dari setelah lulus sekolah. Karena memang itu pengen yang saya ambil. Jadi larinya ke mana bang? Larinya ke farmasi. Jadi kayak kawan-kawan kuliah farmasi itu kok gini sih? Iya. Saya bilang ya saya ambil ilmu konselingnya aja di farmasi kan ada ya. Ada. Oh iya karena ngelayanin orang. Kan kayak apoteker kan ada konselingnya kan. Iya konseling tentang obat segala macam atau apa namanya diagnosa penyakit segala penyakit. Nah, jadi ya udah bilang aku ngambil ilmu konselingnya aja dari kuliahnya kita. Iya. Ya mungkin cuma itu yang bisa aku ambil. Dan itu memang manfaat juga sih bang. Nggak harus juga buka apotek ataupun apoteker kan. Yang jelas kan ilmunya bermanfaat. Kok kata Rocky Gerung tuh apa bang? Kalau orang punya ijazah tuh tanda pernah sekolah, bukan tanda pernah mikir. Kalau orang pernah mikirnya kayak gini teman-teman, dipakai ilmunya bermanfaat buat masyarakat. Ya. Walaupun basic aslinya saya korek-korek tentang abang ini dulunya komika dan masih masih sampai hari ini join di komunitas stand up Indo. Stand up Indo Pontianak ya bang. Itu di mana bang base camp kok di Pontianak? Kalau Pontianak kita enggak punya base camp, tapi tiap minggu tuh kita rutin di salah satu tempat lah, boleh sebut kan? Boleh. Di Everyone. Di Everyone. Kumpul di situ ya. Jadi tiap Jumat kita open mic istilahnya, nyoba materi baru lah. Iya memang luar biasa juga sih. Saya ini sangat dapat insight banyak nih hari ini tentang jadi pendengar. Itu poinnya tuh teman-teman. Banyak orang tuh susah jadi pendengar yang baik. Termasuk yang ini gitu. Jadi memang jadi pendengar tuh butuh kesabaran, butuh pengetahuan yang luas pastinya gitu kan. Dan abang tadi suka baca dan komika itu kan juga pasti nulis ya bang ya, nulis untuk materi itu kan. Apa sih kayak premis setup punchline kayak gitu, itu kan harus disiapkan juga. Udah gitu ya, nggak sering pernah nyoba kan? Udah pernah bang, nggak ngerti saya. Pernah ikut ini bang kompetisi audisi kayak Suca atau yang lain? Suca saya belum, Suci udah pernah. Pernah ke Jakarta. Yang keberapa tuh bang? Tahun berapa ya? Waktu itu yang menangnya Babe. Masih awal. Suci berapa? Babe itu Suci berapa? Suci 3 kayaknya. 2 atau 3? 3 ya Babe ya. Kan Ernest G Pamungkas. G itu ya. Oh iya Babe. Oh iya. Udah yang ketiga tuh. Sempat ikut seleksi sampai Jakarta. Oh iya. Di Jakarta gagal. Babe udah sampai sana, berarti materinya oke sih bang. Ya. Tapi kalau di Suca tuh pernah nggak yang dari Kalimantan tuh ya? Suca pernah. Tanjung. Dari Kalimantan. Orang Pontianak. Pontianak. Dia pakai Melayu. Abang kalau stand up, ya. Itu di sini sama Jakarta bawa Melayunya nggak sih bang? Atau normal Indonesia?
kayak gini lah, kayak ngomong sekarang. Oh, kayak ngomong. Kayak gini nih. Oh iya, normal Kayak ya. gini. Jadi tapi kadang karena di Pontianak adalah nyempil dikit ngomong Pontianaknya. Pontianaknya ya, biar dapat. Biar bisa lah narik orang Pontianak. Karena Pontianak ini ada apa ya, kayak barrier yang kalau kita terlalu Indonesia salah. Iya. Kalau kita terlalu Melayu sulit kayak gitu. Apalagi jadi Jakarta. Nah, takutnya kebiasaan Melayu mau ke nasionalnya jadi susah ngebiasakannya kayak gitu. Iya. Tapi mau dibelaskan Indonesia semua, kawan-kawan di sini tuh kayak ada orang ya gini ya, budak Pak, temu Niko di mana? gitu kan. Tapi ya enggak apa-apa. Tapi memang ternyata mungkin itu bisa jadi juga Bang ya, karena Bang Niko Mika banyak jokes dan yang jelas pasti ada nilai-nilai humornya di situ. Pas orang curhat jadi lebih bahagia. Mungkin itu juga bisa jadi, tapi itu terjadi aja gitu. Enggak yang saya rencanakan saya harus menghibur orang. Yang pokoknya dengarkan. Dengarkan. Ya kalau ada potensi untuk ngejokes di situ dan situasinya memungkinkan, ya selipin lah dikit. Yang paling degil, paling lucu yang Abang pernah dengar dari cerita orang di Panas Kuping apa Bang? Kucing tadi. Itu kayak orang bayar. Terus ini kita enggak ngomongin siapanya ya. Ini cuma konteksnya bukan ngomongin masalahnya ya, tapi bukan lucu juga. Tapi menurut saya enggak menyangka bahwa ini akan jadi ada di masalahnya hidupnya orang gitu. Dan ini pasti banyak mungkin. Dan ya bukan cuma orang ini kan. Ini bukan ke titik lucu, tapi lebih ke titik saya enggak nyangka aja gitu. Ternyata ada orang mengalaminya. Jadi dia pertama kali chat, "Bang, aku udah transfer buat curhat. Tapi masalah gue nih kayaknya enggak semua orang bisa terima Bang." Di titik itu kan. "Emang apa masalahnya?" Induk kucing saya itu mati gitu. Meninggal segala macam. Di kepala saya itu waktu dengar kata-kata itu agak diam beberapa detik lah. Terus saya coba, John Wick ya. Anjing. Sampai 4 season tuh gara-gara anjingnya mati. Iya. Allah, bisa sampai ke sana sih otaknya. Saya juga ngikutin John Wick soalnya Bang. Nah, jadi akhirnya saya lebih ya udah saya harus dengerin ini kayak gitu. Jadi yang membuat saya menganggap itu penting tuh karena saya iya ya John Wick. Iya kan pasti ada orang kayak John Wick segala macam. Iya. John Wick-nya anjingnya mati bisa jadi 4 season kayak gitu. John Wick itu Bang ya. Akhirnya udah saya dengar. Cool. Cari. Ini ngapa ada Mas orang ini? Persatuan. Direct. Bocor. Kita nggak dengar ya soalnya. Udah. Ya? Udah. Ada lagu itu apa Salam Menanjak tuh? Oh enggak. Di sana. Kok tembus ke sini? Bluetooth nih. Bluetooth mixer. Modenya tuh ya. Modenya tuh. Sorry nih. Enggak apa-apa, kalah. Dah. Ini belum. Apa? Bluetooth-nya dimatikan. Lupa gitu. Kubur Raya Menanjak. Mixnya itu ada Bluetooth. Itu lagu Kubur Raya, Bang. Lagu Kubur Raya. Yang tadi kan. Pak Muda buat. Keren sih. Udah sih, udah lepas sih. Udah. Enggak apa-apa. Nanti kalau itu lagi kita semoga aja udah reconnect ke sana deh. Nama Bluetooth ini sama Bluetooth speaker tuh sama kayak. Apanya itu frekuensinya. Kena Agi. Ketik lagi Bluetooth. Sekali ya tekan, tak gitu. Nah itu ya. Ini upaya ini ketik. Dah. Lanjut ya. Udah. Aman, Bang. Aman. Oke, tadi sampai di John Wick ya. John Wick. Tapi itu tapi kalau ternyata Bang itu bukan paling lucu kan. Sebenarnya bukan lucu sih, tapi itu yang paling saya enggak nyangka ya gitu. Iya, tapi memang ini Bang, kalau orang yang mungkin kayak saya, tapi Abang nih bisa dikatakan kalau orang banyak dengar tuh memang mungkin pesan kau nak risau. Kenapa?
di kamera enggak kan? Di kamera enggak. Di kayak gitu ya. Tapi orang di kamera kayaknya perlu tahu lah Iya. di telinga saya sama abang nih lagi ada lagu Kubur Raya Menanjak. Ada kuburan yang menanjak nih Nggak apa lagunya. sih? Nah, apa ini Nggak apa-apa. masukannya? Masuk aja. Benar ya guys ya. Jadi kita ini lagi siaran, mungkin bocor frekuensinya. Nggak Jadi ada lagi nanti mungkin kedengaran deh pas dia Oh iya benar. Karena audio kan. audio. Iya. Jadi ada lagu kuburan yang menanjak. Anak Ya, apa lah. Pak Muda nih. Anggap ya itu apa ya? Brainstormingnya Kubur Raya kayak ngasih. Ayo bilang Kubur Raya kayak gitu. Masih rekod kan ya? Masih rekod kan? Ada apa? Itu masuk kan pasti kan? Ada lanjut ya gitu. Nah, balik lagi Bang dari apa John Wick. John Wick. Nah, tadi itu tentang yang kucing. Tadi saya bilang apa? Mungkin ya itu tadi apa karena abang ini sering dengar dan saya rasa abang ini dewasa banget lah. Karena kalau pertama dengar gitu Bang, saya mungkin ya kalau dengar gitu responnya awalnya pasti hahaha gitu. Oh iya. Ketawa kan, dan itu mungkin ya saya baru ngeh dari abang kalau mungkin saya langsung jawab kayak gitu, itu yang dirasakan sama itu waktu pertama dibilang ke abang bahwasanya Itu dia. bang nggak semua orang bisa nerima, Itu dia. padahal bang orang terdekat saya itu juga kayak gitu Bang. Ibu mertua saya Bang Ya. pernah kucingnya meninggal Ya. dan itu nangis sesegukan kayak kehilangan Iya. anak, Iya. dan itu lumayan Bang, berapa hari itu dia kayak berkabung. Iya. Karena dia memang senang banget dengan kucing. Di rumah tuh kucing ada 12 Bang, tinggal di dalam. Jadi kalau kita lagi makan tuh dia nangkring di atas meja. Nah, itu Nunggu. dia. Jadi itu yang abang dengar yang paling tidak nyangka gitu. Itu Bang. kan enggak nyangka. Paling tidak nyangka Bang ya. Iya respon. Nah itulah maksud saya. Sebenarnya apapun yang terjadi itu respon tuh wajar gitu. Cuma setelah respon yang kita terima tuh kita ubah jadi apa tuh? Itu sebenarnya yang penentunya. Oh. Iya. Apapun sebenarnya kayak gitu kalau menurut saya. Gitu Bang ya. Kayak misal kita marah. Iya. Wajar kan? Wajar manusia. Kita misal apes lah beli barang terus ternyata tidak sesuai. Respon pertama pasti marah. Pasti marah. Nah, cuma setelah marah di dalam diri nih, responnya jadi apa? Keluarnya jadi apa? Outputnya jadi apa? Betul. Disitulah kerennya kalau misalnya orang kalau menurut saya setelah ini marah di sini marah, di keluarnya bisa bukan jadi amarah, di situ letak kerennya. Dan yang menentukan itu tuh intelektual kalau menurut saya. Abang ini sering ikut pelatihannya Bang? Enggak. Atau baca buku apa Bang? Yang abang favorit buku apa Bang? Soalnya jarang Bang saya ketemu, maksudnya podcast sebanyak ini insight-nya baru ini, jujur bukannya karena apa. Maksudnya buku apa sih Bang favorit abang Bang? Kayaknya abang suka baca tuh. Banyak. Yang Saya baca buku apa? Yang hari ini saya bawa segi buka ini deh ya. Bawa buku loh. Kau udah buku ndak bawa, Quran ndak bawa. Ini saya suka baca buku gini-gini nih. Apa tuh Bang? Ini boleh kok saya baca. Boleh nggak apa-apa. Man, woman, and woman apa tuh? Woman Need Love. Need Love. Jadi ini bukan tentang seks, tapi ini cuma dia mau menggunakan judul Why Men Want Sex and Women Need Love. Iya betul. Saya baca buku yang self improvement kayak gini, kayak gitu. Karena saya punya ketertarikan psikologi. Iya. Dan ini memang ini kok apa namanya? Ya jadi masalah umum kok. Betul nggak sih Bang? Memang laki-laki condongnya di mana, perempuan condongnya di mana gitu. Dan di sini nih buku ini menceritakan kenapa itu terjadi gitu. Nah, saya kan kadang pengen nyari tahu. Mungkin penasaran saya itu yang sekarang mendorong kenapa saya baca buku ini, bukan buku ini terus saya baca. Nah, kayak misal lagi ada interest sama uang gitu. Ya udah baca buku Psychology of Money, dengar podcast tentang uang, nonton dokumenter tentang uang kayak gitu. Jadi boleh lah Bang, nanti kayaknya habis-habis nih kita ngobrol sama tim-tim saya. Boleh. Saya senang supaya tim saya yang lain juga banyak dapat insight dari Abang kayak gitu ya. Nah, terus Bang, tadi ngomongin itu juga, gimana nih Abang nih bisa kayak ngasih keseimbangan nih, ngasih dukungan emosional kepada yang curhat sama Abang. Dan juga jaga kesehatan mental diri kita sendiri. Karena kan gini, mungkin Bang di satu sisi saya pernah Bang berada di satu keadaan di mana pas saat itu saya lagi ketiban problem, dan itu kan kadang kita lagi pusing, tiba-tiba ada orang datang yang ngomong problem juga, sehingga pas kita lagi puncak langsung bilang, kau tuh lebih enak tau gak sih? Aku nih itu. Jadi gimana cara Abang manage keseimbangan itu tuh Bang?
kalau gimana akhirnya orang dapat respon positif dari saya menganggap diri saya itu cermin. Nah, kalau misalnya saya harus positif dulu, baru orang bisa positif kayak gitu kan. Nah, saya belajar itu kan di stand up comedy tuh. Iya. Stand up comedy kan bilang penonton kita tuh kayak cerminan kita. Kalau kita menganggap kita lucu, penonton pun akan menganggap kita lucu. Oh, iya. Kalau kita ya udah ndak pede nyampaikan jokes materinya, tuh ya. iya, Nggak kena penonton juga ragu gitu. Betul. Lah dia ya ragu. Iya. Nah, sama sejalan nggak tuh linear sama waktu di kefarmasian kan, bahwa ada namanya efek placebo. Efek placebo tuh lebih ke kau harus yakin dulu orang ini bisa menyembuhkan kau gitu. Kalau mau berobat. Makanya kadang kita ada cocok sama dokter ini, cocok sama dokter ini. Sebenarnya itu sugesti bahwa dokter ini bisa nyembuhin aku. Makanya faktor sugesti itu penting gitu. Penting ya Bang. Terlepas dari obat itu memang berkhasiat ya, tapi placebo itu tuh pendorong awalnya kayak gitu. Dan yang membuat saintis tuh meneliti obat tanaman herbal itu kan karena placebo awalnya. Karena orang tua zaman dulu daun jambu katuk bisa nyembuhin diare gitu. Oh iya. Nah, artinya baru saintis tuh meneliti dari Benar nih. sinopsis itu dari hipotesa itu kayak gitu. Benar nggak sih di dalam emang ada apa sih di dalam itu kayak gitu. Nah, oh ternyata ada ininya. Nah, itu kan berangkatnya dari placebo dulu. Nah, mungkin itu saya harus meyakinkan orang juga dulu gitu bahwa dia bisa sembuh nih kalau misalnya bisa move lah dari kondisi yang sekarang gitu. Kayak gitu. Terus kalau misalnya gimana ngejaga saya tetap ya kan sebenarnya kita tuh cukup tahu stress release kita tuh apa dulu kayak gitu. Nah, kadang kan orang-orang yang ketemu sama kita nih kan belum di titik dia tahu stress release-nya itu apa Bang. Kayak orang-orang yang udah dapat stress release-nya tuh kan setiap ada masalah dia tahu ya mengkonversi kegelisahan dan pemikiran dia dan stresnya itu kemana. Kalau saya kan main game kayak gitu. Oh iya. Ya udah, ketika udah main game, udah aja kayak gitu. Main game juga Bang ya. Apa tuh Bang? Saya PC, main di game di PC di Counter Strike saya main. Counter Strike. Oh, siap. Nampak benar legendnya ya mainnya Counter Strike, PBC. Gitulah. Ini yang buat dia waktu SMA nih takut mamanya ngeluarkan dia nih karena main di warnet terus kayak. Benar, kuliah tuh saya nginep di warnet. Kuliah di warnet. Oke. Nginep di warnet 2 hari baru pulang. Ada kawan saya pun kayak gitu Bang. Saya sampai sekarang masih nggak ngerti apa yang buat dia senang nginep di warnet. Nah, tapi itu kalau misalnya kenapa gimana cara mengkonversi curhatan orang kita tampung terus dikeluarkan dari sama nulis. Jadi kan saya enggak pernah bisa nahan apa yang ada di kepala saya itu. Saya dituliskan. Oh. Udah jadi terkonversi di situ. Saya sih baru sadar saya benar Bang. Saya kebiasaan kalau sama teman-teman saya nih, tim saya nih, kalau datang pasti saya enggak kertas, pulpen, iya gak sih? Nah itu. Itu kalau udah penuh nih di kepala nih, ya benar. Abis gitu tuh yang agak lega. Iya, berarti itu salah satu kan ya Bang ya. Kayak kalau bahasa zaman sekarang tuh apa journaling. Nah, tapi ada ilmunya Bos, ya Allah baru tahu gila. Jadi saya menggunakan Twitter tuh buat itu. Ngepost apa yang ada di kepala saya kayak gitu. Instagram segala macam. Oke. Jadi Bang, sebelum dan sesudah Abang apa namanya nih makin ramai panas kuping dihubungi orang, itu ada yang berubah enggak dari diri Abang? Apakah jadi lebih empati sama orang atau nengok nih kayaknya orang ini gini gitu? Perubahan apa yang Abang dapat? Kalau cara saya ngeliat orang enggak ada yang berubah, dan mudah-mudahan orang ngeliat saya juga enggak ada yang berubah, tetap kayak gini ya kayak gitu. Dan memang enggak ada yang berubah sih maksudnya. Tapi yang berubah mungkin saya akhirnya ketemu orang-orang baru. Oh banyak. Kayak gini kan. Oh iya. Jadi saya menganggap walaupun ini enggak jadi uang komersil segala macam, saya selalu percaya apa yang saya buat tuh jadi jembatan buat ketemu sama orang-orang yang baru. Kayak misal saya dulu nulis buku, dan buku kedua pun lagi saya tuliskan. Nulis buku pertama tuh orang tanya udah sampai mana nih buku pertama kau kayak gitu. Saya bilang kemana yang gimana saya bilang. Kalau misalnya bahasanya jadi komersil, jadi kaya raya kayaknya enggak. Tapi akhirnya kalau misal ketemu sama orang TV, ketemu orang radio, ketemu sama penulis yang lain, kalau menurut saya itu pun udah oke dah tuh kayak gitu. Itu berarti buku saya udah sampai ke situ. Terus kalau stand up segala macam, nah kan sama sampai bawa saya ke Jakarta, kemana ketemu sama orang-orang baru, ketemu sama
komik-komik dari luar. Nah, tapi secara secara uang mungkin belum sampai kemana-mana kayak gitu. Karena rezeki kan gak cuma uang tuh bang. Itu dia. Silaturahim kayak gini juga insya Allah rezeki. Benar, sama. Nah, kayak misal pertanyaan abang tadi, ini viral-viral gini nih udah sampai. Makanya saya waktu ditanya TV pun saya bilang kita jangan berkutat di angkanya. Saya bilang jadi hilang esensi dari apa yang saya buat ini gitu. Orang berfokus semuanya ngomongin angka jadinya. Kalau kita ini orang numerik gak sih bang? Iya, lihat angka. Benar, kan? kita tuh hidup di tatanan sosial yang bergantung sama sumbangsi ekonomi. Iya. Jadi kalau kita ngasih sumbangsi ekonomi besar di sebuah ekosistem, ya pasti kita lebih didengar. Iya benar banget. Tapi maksud saya akhirnya bukan itu esensi dari saya bikin jasa panas kuping ini. Maksud saya adalah bikin ini biar orang terbuka buat bercerita. Iya. Bukan masalah angkanya. Kalau kita berkutat di semua pertanyaan orang di angkanya, jadi lu punya duit, lu punya kuasa. Jadi hilang esensi bagus dari pergerakan yang saya buat kayak gitu. Kebermanfaatan ini tidak terlihat. Jadi orang di angkanya semua, ternyata bisa jadi gini, di uang, di komersial. Kan Iya. apa esensi nyawa awalnya tuh jadi hilang. Iya, jadi visi kita nggak kena lah gitu. Tapi akan orang dengar munafik lah kalau nggak butuh duit. Butuh. Tapi bukan yang utama, bro. Iya. Nah, gitu. Keren banget. Ya thank you bang. Nah bang mungkin ini karena kita nggak bisa terlalu lama juga bang. Siap. Jadi mungkin bisa share lah kepada teman-teman. Saya satu sih bang. Yang nanti mungkin ini bisa jadi kedepannya bang buka kelas yang jelas tadi. Tujuannya tidak hanya komersial tapi mungkin bisa nambah manfaat lebih banyak kepada orang sekitar dan bisa jadi untuk kemajuan daerah dan juga bangsa nih bang. Karena yang dibutuhkan memang ini gimana sih bang paling nyaman caranya jadi pendengar yang baik dan kita tidak nyampur adukkan tentang masalah pribadi waktu apapun itulah. Gimana cara step awal bang kita bisa jadi pendengar yang baik gitu tanpa terburu-buru ngasih solusi ngasih jawaban gitu. Karena harus tahu dulu manfaat mendengar itu apa. Nah, kadang orang lupa semuanya ketika melakukan sesuatu tuh alasan dasarnya paling dasarnya lewat satu langkah tuh kayak gitu. Sementara kalau kita jadi pendengar tuh, saya ngutip siapa Nelson Mandela kalau salah. Jadi dia kan tokoh terkenal lah di Amerika ya dengan pergerakannya. Terus dia tuh bilang selalu jadi yang paling terakhir berbicara. Maksud dia tuh adalah dengar dulu semua orang di ruangan ini pengennya apa. Serap dulu pakai telingamu, olah lo di kepalamu. Nanti yang keluarnya tuh udah tuh apa yang kita simpulkan apa yang mereka pengen ya. Jangan jadi biar kita bisa ngisi ruang-ruang abang tadi ngomong ini kayaknya ada kurang di titik ini aku catat di situ. Simpan di kepala, tolak. Nah kalau dia bilang tuh selalu jadi orang yang terakhir berbicara di dalam satu ruangan. Nggak apa-apa. Kalaupun ternyata apa yang mau kita omongkan tuh diomongkan oleh orang lain dulu, sendaknya bukan kita yang dikritik. Orang itu. Kita nanti ngambil yang udah hasil kritikannya. Udah kayak gitu. Siap. Waduh, keren teman-temannya. Jadi saya teringat pesan guru saya, dia bilang, kau mau bedain kamu udah sabar atau enggak itu saat pukulan pertama katanya bang. Jadi maksudnya kita sabar atau contohnya dia bilang kalau kita naik motor terus tiba-tiba ada yang mau nyerempet di depan, itu kan pukulan pertama tuh. Respon kita pertamanya sebenarnya apa? Apakah langsung woi atau saat kita udah ngumpat itu berarti sabarmu udah hilang. Setelah ngumpat kita dibilang sabar itu udah enggak sabar sebenarnya kata guru saya. Jadi berarti yang saya dapat simpulkan untuk salah satu jadi pendengar yang baik ya mungkin dipertebal lagi kesabarannya bang ya. Dipertebal kesabarannya sama tak cari tahu manfaat jadi pendengar itu apa gitu. Dan tadi jadilah orang yang paling terakhir berbicara. Wih, hari ini kayak kuliah bos kita bos. Lagi gitu bang ya mungkin sebelum kita tutup bang kasih pesan buat kawan-kawan semua apapun itulah yang pengen abang pesankan kepada pendengar dan penonton Parit Baru Podcast. Kalau susah nyari contoh baik, jadi contoh baik itu. Wadaw, singkat tapi luar biasa. Kalau susah nyari contoh baik, jadi contoh baik itu. Mulai dari hal kecil bang ya. Dari kecil ya. Makan tangan kanan pun udah contoh baik. Udah contoh. Buang sampah di tempatnya ya bang ya. Oke, sip. Thank you buat Bang Tommy udah hadir ke podcast kita.
Semoga yang kita bicarakan ini jadi manfaat buat orang banyak bang. Apa yang kita lakukan bermakna, kita dengarkan, kita bicarakan ini menjadi makna yang baik buat orang banyak. Dan buat teman-teman semua Pahit Baru Podcast yang mau ngubungi Bang Tommy bisa cek di Instagramnya Panas Kuping. Nanti kita kasih linknya di bawah ya. Dan pribadinya apa bang? Tommy Vitama. Tommy Vitama. Insya Allah nanti kita lampirkan di caption di caption bawah ya teman-teman semuanya. Silahkan nanti yang punya permasalahan mau cerita sama Bang Tommy monggo kayak gitu. Yang pengen belajar mungkin ya Bang Tommy kayaknya kalau saya lihat sih terbuka untuk semuanya lah. Gitu. Oke gitu. Tapi kalau mau ngelamar jadi pasangan udah punya. Iya kan bang? Udah punya satu. Oke. Gitu aja bang ya. Siap. Thank you banyak udah datang bang. Buat teman-teman semuanya, thanks for watching and see you next video.